الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah rahimakumullah. Puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalil atas segala rahmat karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari yang mulia dan di tempat yang mulia ini kita sama-sama dapat bersimpu dalam rangka memenuhi panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala, yakni mendirikan ibadah salat Jumat berjamaah. Sejalan dengan itu kita berdoa kepada Allah agar seluruh aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini, mulai dari niat baik kita, langkah kaki yang kita jalani, i'tikafnya kita, tahmid, tahlil, zikir, salawat, bahkan qiraatul Quran, hingga nanti kita mendirikan ibadah salat Jumat. Semoga apa yang kita kerjakan dan kita lakukan ini dibalas Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan keharibaan insan budiman, manusia pilihan yang telah membawa dan menghantarkan manusia dari alam kegelapan menjadi uswah buat setiap insan-insan beriman, yakni junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita seluruh umat Islam di dunia sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang di dalam ajaran agama Islam merupakan salah satu bulan istimewa, karena pada bulan inilah makhluk termulia yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin dunia dan akhirat, penyelamat buat seluruh umatnya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir ke alam dunia ini. Yang tidak lain dan tidak bukan kehadiran beliau di alam dunia ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak sekali-kali Allah ciptakan baginda Rasul itu kecuali adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam di dalam kehidupan umat manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah kenabian yang itu tidak lain bertujuan adalah agar martabat, harkat dan derajat kehidupan umat manusia bisa berubah sesuai dengan ajaran dan syariat yang dibawa oleh beliau
untuk membuat kehidupan ini di dunia bahagia, kelak nanti di negeri akhirat pun mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itulah, sebagai lambang syukur kepada Allah dan terima kasih kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menghantarkan Islam ke seluruh antrio jagat raya ini, maka sebagian dari umat Islam mereka menyambut datangnya hari kelahiran baginda Rasul dengan mengadakan tabligh, mengadakan pengajian-pengajian dan lain sebagainya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengingat kembali betapa perjuangan yang sudah dilakukan oleh baginda Rasul untuk memperkenalkan Islam menjadi dinul haq di dalam kehidupan umat manusia, bisa kita rasakan dan kita nikmatin sebagai umatnya. Oleh karena itulah, kecintaan baginda Rasul yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin kepada umatnya sudah tidak perlu diragukan di dalam kehidupannya. Bahkan akhir hayat saja, ketika beliau akan menghembuskan napasnya terakhir, permintaan istimewa yang beliau inginkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah bagaimana kondisi dan keberadaan umatnya kelak nanti di yaumil akhir. Jadi hal terakhir yang diungkapkan istimewa dari baginda Rasul adalah permohonan istimewa yang disampaikan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Allah. Ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak rela, saya tidak ridha andai ada satu saja dari umatku yang kelak nanti akan masuk ke dalam neraka. Begitu cintanya baginda Rasul kepada kita sebagai umatnya, sehingga di akhir hayatnya yang diingat adalah kita sebagai umatnya. Terlebihlah sekarang kita ini yang hidup di akhir zaman, kita tidak berjumpa langsung dengan baginda Rasul. Kita hanya tahu, mengerti ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul lewat para alim ulama, guru-guru kita dan lain sebagainya. Yang itu tujuannya tidak lain adalah untuk menghantarkan kita menjadi manusia-manusia salihin, insan-insan muttaqin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kelahirannya baginda Rasul ke alam dunia ini menyadarkan kepada kita bahwa umatnya baginda Rasul yang diberi usia tidak terlalu panjang di dalam kehidupan ini sudah barang tentu banyak sekali kekurangan di dalam kehidupannya, hal munkarat, kehidupan kemaksiatan dan lain sebagainya yang senantiasa dilakukan dan dikerjakan di dalam kehidupan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfungsi kelak nanti akan menghadirkan syafaat buat semua umatnya guna memberikan penyelamatan ketika nanti kita berhadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita ingin diselamatkan oleh baginda Rasul, ketika ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, maka di dalam kehidupan ini bagaimana kita membentengi diri kita, membentengi kehidupan kita dengan nilai-nilai akidah Islamiyah yang kuat, dengan landasan keimanan ketakwaan yang mantap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab bagaimanapun di dalam kehidupan kita kemaksiatan dan kemunkaratan yang merajalela dewasa ini tidak lain itu semuanya karena ulah dan pribadi setiap individu yang tidak mengerti terhadap nilai dan syariat agama yang sesungguhnya. Kita fahami bersama ketika di dalam surah Al-Maidah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, i'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Allah harus kita ketahui bersama, zat yang maha rahman dan rahim di dalam kehidupan setiap hambanya di alam dunia ini tentu mempunyai sifat yang syadidul iqab, di samping memang ghafurur rahim. Oleh karena itulah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sebuah janji sekaligus ancaman di dalam hidup ini, maka bagaimana kita bisa menjadi manusia yang mampu memilah kebaikan di dalam kehidupan kita dan menyampingkan hal-hal negatif di dalam perjalanan kehidupan kita.
Karena setiap kali amalia yang kita lakukan, maka kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Kullukum ra'in, kata Nabi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin akan ditanyakan oleh Allah terhadap apa kinerja yang pernah dilakukan ketika dia hidup di alam dunia. Oleh karena itulah setiap pribadi umat Islam adalah pemimpin. Apapun profesi yang kita jalani, aktivitas apapun yang kita lakoni, semuanya tidak lain akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang harus bertanggung jawab dengan seluruh kinerja kita, dengan seluruh amaliyah kita. Andai amal itu baik, maka kebaikan pun akan kembali kepada kita. Dan andai keburukan yang kita lakukan, maka keburukan pula yang akan kita dapatkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Andai kita melakukan kebaikan, maka yakin dan sadarilah bahwa kebaikan itu pun akan kembali kepada kita. Namun sebaliknya, bila kita melakukan keburukan, kemunkaratan, kemaksiatan, kesalahan, maka justru keburukan, kesalahan, kemaksiatan itu akan kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat rahimakumullah, kiranya datangnya bulan Rabiul Awal ini memberikan sebuah gambaran kepada kita. Baginda Rasul sedang memperjuangkan Islam dengan susah payah, berjuang untuk menghantarkan kita sebagai umatnya agar terstempel menjadi insan-insan yang makmur, insan-insan yang baik di hadapan Allah. Maka kini saatnya bagaimana nilai-nilai Islam yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul dalam kehidupannya bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi manusia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dengan hidayah, taufik dan inayahnya, agar kita bisa mencontoh suri tauladan yang diajarkan baginda Rasul, yang kelak nanti lewat mencontoh perilaku, sikap, tingkah laku, perbuatan yang dicontohkan oleh baginda Rasul di dalam kehidupannya, insya Allah kita akan termasuk umatnya yang kelak nanti dicintai dan berdampingan bersama baginda Rasul kelak nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirallahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بدأ فيه بنفسي وثنى بملائكة المسبحة بقدسي، فقال تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين.
وارض اللهم على 4 خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأهلك الكفرة إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة.